Kurasa lucu ya. Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, Veritas Liberavit Vos. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ini pertanyaan yang ada di sini, sola scriptura. Apakah Protestan benar-benar menganut prinsip sola scriptura? Ya, kira-kira clue jawabannya apa? Apakah Protestan benar-benar mengikuti prinsip sola scriptura? Quick answer is no. Itu cuma slogan kosong. The quick answer is no. Protestan tidak benar-benar sola scriptura. Ya. Jadi dalam pembahasan ini kita mau menunjukkan bahwa tidak masalah jika seorang Katolik ikut menegaskan prinsip dasar Protestan, yaitu sola scriptura, kitab suci doang, ya, kitab suci saja kan. Bahkan saya sendiri berpendapat bahwa tidak ada yang relevan sebenarnya dengan perdebatan Katolik Protestan yang benar-benar merupakan konsekuensi dari sola scriptura sama sekali. Tidak. Perdebatan bukan sola scriptura itu. Jadi apa itu sola scriptura? Orang Katolik sering dituduh membuat strawman terhadap sola scriptura, padahal pemahamannya jelas sekali. Sola scriptura itu kan dari bahasa Latin, bahasanya katrom sebenarnya. Ya. Jadi meskipun definisi ketat dari sola scriptura tidak selalu mencapai mufakat, tiap Protestan punya pemahaman sendiri tentang sola scriptura. Sumber-sumber Protestan dari Injili sampai Baptis Reformasi dan dari sumber ilmiah hingga populer itu melukiskan gambaran dasar seperti ini. When it comes to the Christian faith, the Bible or Scripture is the highest or final authority. Yaitu semua dalam variasi masing-masing, intinya di situ. When it comes to the Christian faith, the Bible or Scripture is the highest or final authority. Ya, nah, jadi ada beberapa contoh penegasan ini dari 10 sumber evangelikal dan Protestan yang cukup terkenal. Let's see elaborasi. Yang pertama, the Westminster Confession of Faith. The supreme judge by which all controversies of religion are to be determined, and all decrees of councils, opinions of ancient writers, doctrines of men, and private spirits are to be examined, and in whose sentence we are to rest, cannot be other but the Holy Spirit speaking in the Scripture. Begitu. Ya. Yang kedua, dari Michael Kruger, the Scriptures alone are the word of God and therefore the only infallible rule for life and doctrine. Ya, kitab suci sendiri yang adalah firman Allah dan karena itu merupakan aturan satu-satunya yang sempurna tentang kehidupan dan doktrin. Kemudian the R.C. Sproul, ya ini si moderator, administrator dari Ligonier itu Protestan, website Protestan. The Bible alone has the authority of God Himself to bind our consciences absolutely. Kitab suci saja yang memiliki otoritas dari Tuhan sendiri yang mengikat kesadaran kita secara mutlak. Kemudian dari James White, ini yang pernah ditenking oleh siapa ini, Resonant Theology. Scripture is utterly unique in its nature as God-breathed revelation. Kitab suci itu benar-benar unik dalam kodratnya sebagai sesuatu wahyu yang diilhami Allah. Tidak ada nothing else, tidak ada satu hal, tidak ada hal manapun, barang manapun, sesuatu apapun yang diilhami oleh Allah selain kitab suci, dan tidak bisa disejajarkan dan absolut dalam otoritasnya. And it is the sole infallible rule of faith for the church, dan merupakan satu-satunya aturan yang infalibel bagi iman untuk gereja. Ya, Scripture alone. Kemudian ada Norman Geisler lagi ini. Scripture alone is the primary and absolute source of authority. Kitab suci saja merupakan sumber primer dan absolut dari otoritas. The final court of appeal, rujukan terakhir untuk apa? Final court, pengadilan terakhir begitu, Mahkamah Agung, mahkamah terakhir untuk segala doktrin dan praktik iman dan moral. Kemudian ada John MacArthur. Scripture is the highest and supreme authority on any matter on which it speaks. Kitab suci adalah otoritas yang paling tinggi dari setiap hal yang dia bicarakan. Kemudian ada godquestions.org. In Scripture alone is authoritative for the faith and practice of Christian.
Kitab suci saja yang bersifat otoritatif bagi iman dan praktek orang Kristen. Kemudian dari CARM, ini salah satu situs anti Katolik sebenarnya. The scriptures alone are the final and the highest authority. Kitab suci saja yang merupakan otoritas yang paling akhir dan paling tinggi. Kemudian The Gospel Coalition, www.gospelcoalition.org. All other authorities in the Christian life serve underneath scripture. Segala otoritas dalam kehidupan Kristen itu melayani di bawah kitab suci. Sementara scripture alone rules over the authorities. Bible alone, kitab suci saja yang memerintah di atas segala otoritas. For it alone is God's inspired, inerrant, and sufficient word. Karena kitab suci saja yang merupakan yang diilhami oleh Tuhan, tidak bisa salah, dan kata-kata yang mencukupi. Ya, kemudian masih ada satu lagi, CRI, Christian Research Institute. Scripture alone is the primary and absolute source for all doctrine and practice, faith and morals. Kitab suci saja yang merupakan sumber primer dan absolut dari segala doktrin dan praktek iman dan moral. Nah, orang Katolik tidak akan punya masalah untuk menegaskan prinsip dasar ini kalau tidak disalahgunakan oleh Protestan. Jadi itu tadi prinsip-prinsip yang 10 orang sebut, mulai dari The Westminster Confession of Faith sampai ini siapa? Christian Research Institute. Tidak masalah untuk orang Katolik, masalahnya adalah Protestan menyalahgunakan prinsip ini, ya kan? Baik, mari kita akan elaborasi di mana abuse by Protestan, abuse kitab suci sebenarnya. Protestan itu abuse kitab suci. Bayangkan 7 kitab suci dibuang, ya kan? Bisakah umat Katolik menegaskan sola scriptura? Ya. Inilah hal yang aneh tentang sola scriptura. Dikatakan sebagai prinsip formal revolusi Protestan, teori dasar di mana teologi Protestan dibangun. Dan ini diduga karena pandangan tinggi Protestan tentang dan satu-satunya ketergantungan pada Alkitab, sehingga mereka menolak banyak aspek teologi Katolik. Ya, sejarahnya ada ya. Begitu terlempar dari gereja, apa yang mau dibawa? Ya, Alkitab doang. Makanya kalau kamu mau merumuskan ajarannya, Alkitab doang, mau apa lagi? Mau harap apa? Ya, terputus dari tradisi dan terputus dari suksesi apostolik, kamu harap apa? Ya, Alkitab doang. Ya, tetapi gereja Katolik sendiri mengajarkan bahwa hanya kitab suci yang diilhami. Ya, ini kan ajaran gereja Katolik kan. Inspired by God, dihembusi oleh roh Tuhan. Dan seorang Katolik seharusnya memiliki sedikit saja masalah untuk menegaskan bahwa kitab suci adalah otoritas tertinggi atau final bagi orang Kristen. Karena hanya Alkitab yang berisi kata-kata Allah yang terilham. Ya. Gereja sendiri mengajarkan bahwa gereja tidak berada di atas kitab suci. No. Gereja melayani kitab suci, sehingga tidak dapat secara otoritatif dan jujur bertentangan dengan kitab suci, seperti halnya seorang idolatri atau idolater atau ateis. Jadi apa yang dugaan apa ya yang membuat sola scriptura ini terutama sangat khas Protestan? Ya. Kenapa maksudnya kenapa sola scriptura kok jadi Protestan sekali begitu? Ya. Jadi mari kita lihat. Yang pertama, tradisi Katolik versus kitab suci. Sangat populer di kalangan apologis Protestan untuk membuat klaim bahwa apa yang membedakan umat Katolik dari Protestan adalah nilai tradisi gereja yang setara dengan Alkitab. Ron Rhodes mengatakan bahwa Protestan percaya the Bible alone is the final authority and source of divine revelation, not tradition. Ya. Dalam bukunya Reasoning from the Scriptures with Catholics. Ya, Rhodes ini menggambarkan kultus dengan cara yang hampir sama. Dia mendefinisikan kultus dengan cara seperti ini. When dealing with cults, one must keep in mind that they are always built not upon what the Bible teaches, but upon the founders or leaders of the respective cults say the Bible teaches. Ya, ketika berhadapan dengan kultus, seseorang harus sadar bahwa kultus itu selalu dibentuk bukan pada apa yang kitab suci ajarkan, tetapi apa yang diajarkan oleh manusia pendirinya, ya, pendiri atau pemimpinnya, ya. Jadi bertentangan dengan kitab suci menurut siapa? Ron Rhodes ini. So, dia juga menulis seperti ini. Now, not only, tapi ini bukan, tapi kita langsung terjemahkannya supaya
Okay. Inggris terus banyak yang selalu mengerti. Termasuk saya sendiri selalu mengerti. Nah, jadi sekarang hanya kelompok-kelompok di pinggiran reformasi yang melihat sola scriptura sebagai penyangkalan total terhadap pentingnya tradisi Kristen sama sekali, yang disebut reformasi radikal, yang memunculkan Anabaptis. Protestan arus utama yang lebih canggih secara teologis akan memberikan status otoritatif yang memenuhi syarat untuk tradisi, selama kitab suci selalu menjadi satu-satunya otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi untuk iman dan praktek. Dan dalam pandangan mereka, masalah dengan umat Katolik adalah bahwa mereka memiliki sumber tradisi ganda. Kitab suci dan tradisi memiliki nilai yang sama. Jadi itu tuduhan dari Protestan, ya. Kenneth Collins dan Jerry Walsh, Roman but not Catholic, ya. Roman but not Catholic, ya. Setiap perbedaan antara ajaran Katolik dan Protestan kemudian disalahkan pada tradisi Katolik yang bagi mereka merebut otoritas kitab suci, baik dengan menambahkannya atau bertentangan. Ya. Ini adalah teori yang rapi, teori Protestan yang rapi. Tetapi bisakah ini dipertahankan? Atau apakah ini merupakan sebuah teori yang konsisten? Belum tentu. Ya. Masalah pertama bagi Protestan di sini adalah bahwa semua orang Kristen percaya lebih dari apa yang diajarkan dalam Alkitab. Mau bukti? Ya. Misalnya, kitab-kitab mana yang termasuk dalam Alkitab pada tempat pertama? Itu kan tidak ada dalam Alkitab, kan? Jadi itu ambilnya dari mana? Doktrin mana yang dianggap sebagai ajaran iman yang esensial? Di mana itu kitab suci menuliskan? Inilah doktrin yang esensial. Ini tidak esensial. Kemudian validitas dari seorang pendeta, youth pastor, kan? Youth pastor, pendeta pemuda, dan lain-lain seperti itu kan tidak tertulis di dalam Alkitab. Jika dituduh tidak alkitabiah karena melakukannya, Protestan kemungkinan akan menanggapi bahwa tidak apa-apa karena tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Alkitab, ya, menurut Protestan. Misalnya, di mana ada kriteria tentang calon pendeta di Protestan, di Alkitab, calon pendeta itu apa? Tidak ada, kan? Tapi pasti mereka akan berdalih bahwa ya, karena memang tidak bertentangan dengan Alkitab, kan? Ya. Atau di mana tertulis bahwa kita harus pakai listrik, ya. Nah, pasti jawaban setiap Protestan pasti beda-beda, kan? Pokoknya selain pakai listrik tidak bertentangan dengan Alkitab, ya sudahlah, ya kan, begitu. Tapi yang jelas pakai listrik tidak ada di Alkitab, kan? Setuju? Ya. Jadi tampaknya sepenuhnya sah, dan karena itu umat Katolik juga bisa melakukannya, ya, selagi tidak bertentangan dengan Alkitab, ya. Atau kalau tidak ada di Alkitab, ya orang bisa buat. Ya. Listrik kan tidak ada di Alkitab, tapi kita bisa pakai listrik, kan? Internet tidak ada di Alkitab, tapi kita bisa pakai internet. So, what do you think? Masalah kedua bagi Protestan adalah menunjukkan bahwa doktrin Katolik bertentangan dengan kitab suci dan direduksi menjadi tradisi manusia. Misalnya, dalam argumen melingkar dari buku teks, Collins dan Walsh menyimpulkan bahwa orang Katolik are merely human teachings, hanyalah ajaran manusia, dapat diidentifikasi karena at variance with the clear teaching of sacred scripture, karena berbeda-beda dengan ajaran yang jelas dari kitab suci. Kenneth Collins and Jerry Walsh, Roman but not Catholic. Bukan hanya serangan terhadap Katolik ini tidak terbukti, mudah untuk menunjukkan bahwa Protestan sebenarnya bersalah karena melakukannya sendiri. Ya, mereka sendiri melakukan hal ini. Membuat ajaran-ajaran manusia. Protestan itu banyak ajaran manusia. Ya. Mari kita lihat tradisi Protestan versus kitab suci. Oke, tradisi Protestannya. Pada kenyataannya, sama mudahnya bagi umat Katolik untuk menuduh Protestan mengikuti tradisi manusia, karena keyakinan mereka bertentangan dengan ajaran kitab suci yang jelas. Iya, coba kita sebut. Berikut adalah beberapa pengajaran kitab suci yang jelas, clear teaching of the Bible, yang ditolak oleh banyak, sebagian besar, atau semua Protestan karena tradisi teologis mereka. Ya kan? Yang pertama, faith and works. Iman dan perbuatan. A man is justified by works and not by faith alone. Ingat ya, Yakobus bab 2 ayat 24. Seseorang diselamatkan
bukan hanya dengan perbuatan, dengan perbuatan, dan bukan hanya dengan iman saja. Tapi kan mereka sola fide kan, berarti bertentangan kan, dan kitab suci jelas-jelas di sini, kitab suci jelas-jelas. Sola fide berarti bertentangan. Kemudian pembaptisan. Baptism, which corresponds to this, now saves you. Jadi baptis itu menyelamatkan, tapi beberapa Protestan mengatakan baptis itu hanya simbol saja. 1 Petrus bab 3 ayat 21. Kemudian tentang communion. Anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment upon himself. 1 Korintus bab 11 ayat 29, bandingkan Yohanes bab 6 ayat 54 dan Matius bab 26 ayat 26. Banyak orang Protestan hanya terima Ekaristi itu hanya simbol saja, ya. Iya kan? Tidak, bukan tubuh Kristus. Ya. Kemudian the church, gereja. The church of the living God is the pillar and bulwark of the truth. Gereja dari Allah yang hidup adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius bab 3 ayat 15. Tapi Protestan bilang tidak sola scriptura. Jadi Protestan salah kan? Atau bagaimana? Protestan bertentangan dengan ajaran kitab suci yang jelas-jelas ini. Nah, kemudian oral tradition, traditionalism. Stand firm and hold to the traditions which you were taught by us, either by word of mouth or by letter. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Berpeganglah teguh pada tradisi yang kami sampaikan, yang you were taught by us, yang kamu telah kami sampaikan kepada kalian, entah by word, entah dengan tulisan atau secara lisan, begitu. Nah, Protestan kan tidak mau berpegang pada yang lisan, kan? Berarti Protestan membuat sendiri ajaran manusia, begitukah? Bagaimana mungkin orang-orang Protestan dapat menyangkal ajaran-ajaran kitab suci yang jelas ini? Tanda petik kan? Karena mereka kan selalu menuduh orang Katolik. Bagaimana orang Katolik menyangkal ini? Jangan membuat patung. Itu jelas-jelas jangan membuat patung kan? Sebentar di sini jelas-jelas berpeganglah teguh pada ajaran lisan maupun tulisan. Jadi bagaimana? Kita baku pingpong saja kan? Kalau mereka benar-benar percaya pada sola scriptura, kenapa ini tidak diterima? Bukankah hal itu mengurangi kekasan Protestan ini menjadi ajaran manusia belaka? Ya. Tanggapan Protestan terhadap tuduhan ini pasti bahwa mereka tidak menyangkal ayat-ayat itu. Mereka hanya tidak berpikir bahwa mereka bermaksud apa yang dipikirkan oleh gereja Katolik. Jadi maksudnya mereka tidak memaksudkan apa yang dipikirkan oleh gereja Katolik. Ya. Nah, cukup fair ya. Tetapi ini justru membuktikan poin gereja Katolik, bukan poin Protestan. Justru membuktikan poin bahwa tradisi itu memang perlu, karena Protestan juga bikin tradisi kan, ya. Jadi membuktikan bahwa tradisi itu penting, bukan sola scriptura doang, ya. Nah, mengapa sola scriptura tidak benar-benar penting sebenarnya? Tidak benar-benar penting. Bagaimana penegasan terhadap sola scriptura membuat perselisihan ini diperdamaikan hanya untuk Protestan? Apa yang ditegaskan oleh umat Katolik dan Protestan menyangkal dalam praktiknya, jika bukan teori, adalah bahwa sementara kitab suci adalah satu-satunya tulisan yang diilhami untuk berfungsi sebagai otoritas, kitab suci harus ditafsirkan. Ya, di situ poinnya. Masalahnya adalah semua orang Kristen mengandalkan tradisi interpretatif kelompok khusus mereka, atau yang paling ekstrim pribadi mereka sendiri, ya, untuk memahami Alkitab. Inilah sebabnya mengapa kaum baptis bisa menyangkal 1 Petrus bab 3 ayat 21 tentang keselamatan, Calvinis dapat menyangkal Ibrani 6, 4-6 tentang kemungkinan kehilangan keselamatan, dan Arminianisme dapat menyangkal Yakobus 5, 19-20 tentang perseverance of the saints, ketekunan orang-orang kudus, dan semua Protestan bisa menyangkal Yakobus 2, 24 tentang hubungan iman dan perbuatan. Karena mereka tidak menyangkal ayat-ayat ini, tapi mereka menyangkal tradisi interpretatif orang lain. Ya kan? Begitu. Tetapi, karena semua orang setuju dengan tradisi interpretatif mereka sendiri dan menyangkal tradisi apapun yang tidak mereka pegang, mengapa hanya umat Katolik yang dituduh mengangkat tradisi di atas kitab suci? Tidak fair, bukan? Kenapa anti-Katolik sekali? Padahal Protestan juga punya tradisi. Gereja Katolik hanya mengakui kenyataan di sini.
Ya. Otoritas kitab suci dalam arti tertentu dimediasi melalui interpretasi. Ya. Gereja yang kepadanya transmisi dan penafsiran wahyu dipercayakan tidak memperoleh kepastiannya tentang semua kebenaran yang diwahyukan dari kitab suci saja. Baik kitab suci maupun tradisi harus diterima dan dihormati dengan rasa pengabdian dan penghormatan yang sama. Katekismus Gereja Katolik nomor 80 sampai 82. Saudara-saudari, apa yang diajarkan gereja tentang otoritas kitab suci dan tradisi adalah apa yang benar dalam kenyataan. That is realisme. Ya. Sementara Alkitab saja adalah otoritas tertinggi itu sendiri, otoritas praktis untuk iman dan praktik sebenarnya adalah pemahaman seseorang terhadap kitab suci, yaitu tradisi interpretatif. Ya. Di sini poinnya. Jadi, apa yang benar-benar membedakan Protestan dari Katolik bukanlah bahwa Protestan mengikuti Alkitab saja dan Katolik mengganti otoritas kitab suci dengan tradisi gereja, melainkan bahwa Protestan dan Katolik hanya mengikuti tradisi yang berbeda. Ya. Protestan dengan tradisinya yang beragam sekali, itu ada 60.000 tradisi. Ya. Katolik dengan satu tradisi yang sejak awal, tradisi para rasul, tradisi apostolik. Nah, sekarang saat ini saudara-saudari, orang-orang Protestan mungkin mengeluh bahwa gereja melampaui tradisi penafsiran Alkitab untuk mempercayai hal-hal yang bahkan tampaknya tidak dibicarakan oleh Alkitab. Tetapi dalam hal ini Alkitab tidak bertentangan dengan Alkitab, bukan? Ya, sejauh tidak bertentangan kan it's okay. Kita pakai listrik dan internet, ini tidak bertentangan dengan Alkitab, bukan? Tapi itu yang tidak ada di Alkitab, tapi juga tidak bertentangan dengan Alkitab. So, kenapa mati-matian? Ya. Jadi, jika subjek yang dimaksud sama sekali tidak ada dalam Alkitab, maka otoritas terakhir atau tertinggi Alkitab tidak dilanggar. Karena memang tidak ada dalam Alkitab. Ini orang tangkap ke tidak? Maksudnya. Jadi, umat Katolik bisa mengklaim sola scriptura sambil terus menegaskan doktrin yang sama seperti yang mereka lakukan sekarang. Ya. Orang Katolik tetap bisa sola scriptura sampai kiamat, tapi ajar doktrin-doktrinnya tetap sama seperti sekarang, sambil tetap memegang penting sola scriptura. Tetapi justru ada ayat Alkitab yang bisa menghancurkan sola scriptura. Ya. Tampaknya Protestan berada di atas angin di dalam pertempuran tradisi interpretatif ini, karena mereka memiliki lebih sedikit kepercayaan yang sangat bergantung pada tradisi tidak tertulis gereja. Misalnya, konsepsi Maria yang tak bernoda atau infalibilitas kepausan. Namun, bahkan jika dogma-dogma ini tampak lebih jauh bagi mereka yang menyangkalnya, gereja juga mengakarkan ajaran-ajaran ini dalam kitab suci. Seperti halnya Tritunggal atau inkarnasi Kristus, ya. Dan tentu saja kanon kitab suci itu sendiri tidak dapat diturunkan dari kitab suci. Itu mau bolak-balik kitab suci bagaimana? Kita tidak punya daftar kitab suci, daftar buku, daftar isi kitab suci itu tidak ada dalam kitab suci. Jadi dari mana kita tahu daftar isi kitab suci? Dan itu memberi tradisi gereja peran yang sangat penting dalam pembentukan doktrin. Ya, penting sekali. Gereja yang tentukan Alkitab, sehingga dari Alkitab itu Protestan bisa foya-foya bikin doktrin, bukan? Begitu. Karena Alkitab tidak mengatakan bahwa dukungan Alkitab langsung diperlukan untuk menegakkan doktrin iman, maka seorang Protestan yang sola scriptura tidak bisa mengatakan bahwa gereja tidak Alkitabiah karena posisinya terhadap kitab suci. Sebenarnya satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa gereja Katolik tidak Alkitabiah adalah dengan menunjukkan bahwa apa yang diajarkannya adalah kontradiksi yang jelas dari kitab suci. Notabene, bukan hanya ajaran yang bertentangan dengan interpretasi Protestan terhadap kitab suci. Jadi kebanyakan, misalnya tentang Mariologi, itu hanyalah bahwa ajaran Katolik berbeda dari tafsiran Protestan. Ini yang tidak mau diakui oleh orang Protestan. Nah, itu bertentangan dengan tidak.
jujur saya mengakui bahwa itu bertentangan dengan tafsiran kami Protestan terhadap Alkitab kamu. Harus tambah Alkitab kamu. Ya. Dan disinilah Protestantisme benar-benar gagal total dalam serangannya terhadap gereja Katolik. Good job Protestan. Tidak ada ayat dalam Alkitab yang bertentangan dengan ajaran gereja Katolik. Jika Protestan dapat menemukannya, silahkan teriakkan dari atas atap rumah. Tetapi bahkan jika ada ayat yang tampaknya bertentangan secara langsung oleh gereja Katolik, itu tidak akan menyelesaikan perdebatan Katolik Protestan, karena Protestantisme didasarkan pada kontradiksi langsung dari kitab suci. Ya. Protestantisme itu berdasarkan pada kontradiksi langsung dari kitab suci. Ajaran yang diduga mengikuti dari sola scriptura yang meluncurkan reformasi adalah sola lain, yaitu sola fide. Ini umumnya dipahami sebagai arti bahwa manusia dibenarkan atau diselamatkan hanya oleh iman selain dari perbuatan. Masalahnya adalah bahwa satu-satunya ayat dalam Alkitab yang menggunakan terminologi itu adalah Yakobus bab 2 ayat 24 yang mengatakan bahwa manusia dibenarkan oleh perbuatan dan bukan oleh iman saja. Ya. Faith alone itu hanya muncul di ayat ini saja dalam kitab suci. Ya. Jadi faith alone itu dogma buatan manusia sebenarnya. Satu-satunya jalan keluar dari kontradiksi bagi Protestan adalah dengan menegaskan tradisi interpretatif mereka melawan ajaran yang jelas dari ayat tersebut. James chapter 2 verse 27 as 24 begitu. Yang sekali lagi, ya baik-baik saja sebenarnya. Semua orang melakukannya. Tetapi itu merusak klaim bahwa Protestan mengikuti sola scriptura, sementara umat Katolik menambahkan tradisi manusia yang tidak alkitabiah. Inkonsistensi Protestan maksudnya. Siapapun dapat mengklaim sola scriptura jika kitab suci bisa berarti apapun. Ya. Jadi kesimpulannya seperti ini, saudara-saudari. Protestantisme sendiri memberikan kesaksian tentang fakta bahwa, jadi Protestantisme dalam dirinya sendiri itu memberikan kesaksian tentang fakta bahwa sola scriptura secara praktis adalah tabir asap teologis, kabut sofisme teologis. Fakta bahwa ratusan kelompok denominasi yang tidak setuju semuanya, itu semuanya menunjuk pada kitab suci sebagai sumber iman dan praktik mereka yang tertinggi atau satu-satunya, menunjukkan bahwa tradisi interpretatiflah yang sebenarnya mendorong teologi Protestan. Ketika seseorang mensurvei lanskap luas kepercayaan yang tidak sesuai sebagai konsekuensi dari reformasi, sungguh luar biasa bahwa umat Katolik sendirian yang diserang atas dasar bahwa mereka mengakui peran tradisi yang jelas diperlukan dalam penafsiran Alkitab. Ya. Alkitab yang tidak ditafsirkan tidak dapat berfungsi sebagai otoritas agama. Dan Alkitab selalu ditafsirkan menurut beberapa tradisi interpretatif. Masalah sebenarnya kemudian ini adalah tradisi interpretatif mana yang harus diikuti. Dalam perdebatan ini, antara tradisi interpretatif gereja yang telah ada sejak zaman Kristus yang menentukan kanon kitab suci itu sendiri, serta ajaran ortodoks universal tentang Tritunggal, inkarnasi, dan lain-lain. Atau salah satu dari ratusan tradisi interpretatif yang bertentangan, yang muncul lebih dari 1500 tahun kemudian, bertentangan dengan ajaran gereja itu yang menetapkan kanon. Jadi mana yang mau ikuti? You decide. Itu.